Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi lab 2.4 tentang load balancing ECMP. Load balancing ECMP ini tujuannya adalah kita akan membuat teknik memisahkan jalur beban traffic, kemudian membuat klasifikasi berdasarkan koneksinya. Untuk topologi kita akan menambahkan beberapa PC untuk melihat load balancingnya dari PC 3 ini atau PC 5 atau PC 6. Untuk materi load balancing teorinya, kalau misalnya kita lihat di sini, teorinya adalah cara untuk memanfaatkan semua gateway yang tersedia ke network tujuan, akan tetapi penentuan koneksi yang akan dikirimkan oleh gateway yang mana ditentukan oleh router dengan menggunakan algoritma tertentu. Jadi di sini dia ketika kita menggunakan ECMP yang sebelumnya kita menggunakan file over, cek gateway ping di sini sama destination address kita rubah di sini. Kemudian yang berikutnya recursive next hop gateway sini dia ada 3 kategori konsepnya. Ketika kita menggunakan recursive next hop, gateway yang ada di sini kita ganti menjadi gateway yang mengarah ke tujuan ke internet. Itu yang pertama. Yang kedua, menambahkan destination address yang ini. Kemudian yang ketiga adalah kita rubah scope-nya. Kemudian yang ketiga kemarin itu kita belajar tentang routing policy menggunakan load sharing, dimana kita di load sharing kita menentukan map paket dia lewat mana menuju ke PC 1. Kita tentukan dulu paketnya lewat router atau ESP2 atau ESP3. Nah, di ECMP ini adalah di sini kita bisa melihat bahwa gateway yang ada dua ini di ESP1 atau ESP2 yang tersedia di network tujuan, akan tetapi kita akan menentukan koneksinya. Jadi yang menentukannya itu si router ini nanti menentukan koneksinya lewat mana. Oke, cara kerjanya adalah persisten per koneksi load balancing, yang artinya router pada saat menerima traffic yang akan di load balance akan melakukan pemisahan atau klasifikasi berdasarkan koneksinya. Jadi ketika si router ini menerima traffic dari PC 3, PC 5 dan PC 6, ketika dia menerima traffic dari sini, dia akan pisahkan atau klasifikasikan paket atau koneksi, paket dan koneksi. Sebenarnya bukan cuma paket aja, tapi dia misahkan koneksinya. Dia melalui jalur yang mana. Jadi yang dilewatkan di sini adalah per koneksi. Kalau misalnya kita lihat di wikinya, load balancing MikroTik itu bahwa di sini ECMP adalah equal cost multiplied. Dia ditentukan metodenya di sini ada ECMP, kemudian dia digunakan adalah per koneksi. Kemudian definisi daripada ECMP itu sendiri, kalau misalnya kita lihat di wiki sini dengan maskuret ya, equal cost multiple gateway with check gateway. ECMP adalah persisten per koneksi load balancing atau per source destination address combination load balancing. Artinya setiap traffic yang masuk itu ke router itu akan dicek source address-nya di load atau per koneksinya di load balancing, persisten per connection. Nah, kalau misalnya di sini kita bisa melihat ketika menggunakan satu gateway itu dia tidak reachable karena masih ada tabel API routing yang lainnya, sehingga dia tetap dalam keadaan aktif.
Nah, kalau misalnya kita menggunakan failover, salah satu nantinya itu dia akan berfungsi, dia akan melalui jalur yang mana. Kemudian ECMP ini dia menggunakan asymmetric bandwidth, digunakan asymmetric bandwidth. Jika bandwidth yang digunakan di sini 2 mega dan yang lainnya 10 mega, kalau di topologi sini saya buatnya itu 1 mega dan 2 mega. Ini ibaratkan ISP1, ISP router 2 ini dia memiliki bandwidth 1 mega, kemudian di router 4 ini memiliki 2 mega. Jadi tabel koneksinya nanti itu si routing R3 ini akan menentukan koneksinya lewat mana. Oke. Kemudian kalau misalnya di contoh nanti kita akan menggunakan 1:1. Kalau di teorinya ini adalah ketika dia 2 mega dan 10 mega, kita harus buat satu perbandingan, berarti 1:5. Artinya penggunaan bandwidth yang lebih besar, ini 10 mega, kita tulis sebanyak 5 kali. Yang 2 mega kita tulis 1 kali. Di sini gateway-nya 10 11 11 1 11 11 01 ini ditulis 1 kali. Kemudian yang 10 mega ini ditulis 5 kali. Ini 10 11 2.1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Kemudian dilakukan cek gateway ping. Ini konsep dasarnya untuk ECMP. Jadi persisten per koneksi load balancing. Kalau misalnya kita lihat di sini adalah gateway-nya itu lebih besar 1. Kalau kita lihat di sini ibarat kata ISPA memiliki 1 mega, ISPB 2 mega. Kalau kita kategorikan berarti 2/3 ini jalur yang lebih sini lebih banyak koneksinya dibandingkan dengan 1 mega karena dia menggunakan 33%. Oke. Kita tambahkan topologi. Ini saya coba run dulu. Kita run, kemudian kita akan ganti menjadi routing policy. Kita ganti menjadi load balancing, load balance ECMP. Oke. Kemudian di router 1 kita aktifkan. Kemudian di PC 1 kita aktifkan. Kita setting IP address-nya dulu. IP 192.168.192.168.1.1. Jadi setiap kita matiin si GAN S3-nya, IP address tersebut itu hilang. Kemudian yang router 1, oke, kita tunggu. Kemudian yang router 3, oke, sebentar kita cek topologi di sini. Ketika kita menggunakan ECMP, kita butuh penambahan 1 switch, kemudian 3 PC lagi untuk melihat traffic ECMP koneksinya itu lewat jalur mana ketika kita melewatkan koneksi dari sini. Oke, di topologi ini saya coba matikan dulu. Oke, kemudian saya hapus yang jalur yang sini, ini kita hapus. Oke, PC3, kemudian kita akan tambahkan switch, kemudian
kita akan tambahkan PPCS nya 3, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Oke, kita taruh switchnya di sini. Oke, 3.0 ya. Kemudian PC 3, PC 5, PC 6. Oke, kemudian kita tarik kabelnya dari router 3. Oke, kemudian ETH1 ke sini. Oke, ETH2 ke dari switch, ETH3 ke sini. Oke. Oke. Kemudian kita run. Ini kita run. Oke, udah sesuai dengan topologi ya. Kemudian kita konfigurasi IP address pada PC 5. Oke, IP 192.168.3.5/24, enter gateway-nya 192.168.3.1. Oke, kemudian di PC 3 IP 192.168.3.3/24 3.3/24 lewat gateway 192.168.3.1. Oke, kemudian di PC 6 IP 192.168.3.6/24 192.168.3.1. Oke, udah kita setting IP addressnya di network 3 ini untuk ngecek CMP load balancing yang akan kita buat skenario dengan menambahkan 3 PC. Oke, langkah selanjutnya adalah kita coba ping ke PC 1 PC 3 ini kita coba ping ke gateway 192.168.3.1. Oke, di sini RTO kita coba dari router 3, kita rubah dulu warnanya ya. IP root print. Oke, ini 3.1 nih, kita coba ngeping dari router ke switchnya, ke LAN-nya 192.168.3.3 reply, kemudian kita cek ke 3.5. Oke, reply, kemudian 3.6. Oke, dari router itu lancar, dari kliennya ini yang tidak lancar dari PC 6.
kita ping ke 192.168.3.1. Oke, dari PC 6 juga tidak lancar ya, tidak ada koneksi. Kita coba di tabel routingnya yang di router 3. Di router 3 ini kalau misalnya kita cek di tabel IP route yang sebelumnya itu adalah ada perintah IP route mingle, IP route mingle, IP route IP route sebentar, ini koneksi status replay, IP firewall mingle, sorry IP firewall mingle, karena dia ada IP firewall mingle print. Di sini dia yang routing mat kemarin yang kita belajar routing polish itu dia masih aktif ICMP LAN-nya, karena cuma satu interface, satu client LAN. Nah, ini akan kita hapus IP firewall mingle remove 0. Oke, setelah kita hapus itu kita coba cek IP route routing map, IP route print. Oke, kemudian kita set IP tabel 0 ini 342 distance 0 ini kemarin itu dijadiin routing mat. Kita hapus dulu tabel routingnya, IP route set 0 routing mat main, kita jadiin main. Oke, jadi tabel routing mat yang di sini, yang di firewall mingle kita hapus, kemudian yang di routing mat di IP route juga kita hapus. Kita coba cek tabel routingnya lagi. Oke, di sini terlihat bahwa ada dua gateway yang masih satu aktif, yang satu lagi di tabel routingnya itu tidak aktif. Kemudian kita hapus yang flag 1 ini karena kita akan konfigurasi ECMP. IP route remove 1. Oke, kita cek lagi IP route print, tinggal satu. Persyaratannya adalah kalau misalnya ECMP ini load balancing ECMP ini, gateway yang kita tambahkan di sini adalah bukan lagi gateway yang ini, tapi gateway yang diarahkan ke router 2 sama router 4. Itu yang kita masukkan di tabel routing tapi secara bersamaan. IP route at destination address 172.16.23.1, 172.16.34.2. Sebentar, value of destination address must contain IP route sebentar, ada spasi atau di mana ini penulisan tabel IP route. Set 0 IP route. Nah, yang di sini ini kita ganti, kita set 0, bukan ditambah. Maaf. IP route set 0, destination address 172
16 23. Sebentar, kita coba ping dulu. Kalau di sini kita coba cek tabel routingnya, routing mat, verifikasi kembali dengan tabel routing. Ini verifikasi dari PC3, terlihat koneksi sudah terhubung. Kita coba cek dari PC3 ke gateway. Gateway 3.1 udah terhubung ya. Kemudian kita coba cek lagi di PC6 yang tadi RTO ke gateway, ternyata udah terhubung. Oke, setelah itu baru kita verifikasi. Pada lab sebelumnya kita sudah membahas tentang failover. Failover itu kita tentuin destinationnya dulu untuk yang dijadiin main link, kemudian sedangkan backup link itu kita jadiin cadangan. Jika main link aktif, maka jalur backup link tidak akan pernah dipakai atau nganggur. Penggunaan failover tidak efektif karena jalurnya nganggur. Oleh sebab itu dipasang load balancing untuk mengaktifkan kedua jalur tersebut. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu kita menggunakan failover, ketika link utamanya ini aktif, maka jalur yang ini tidak akan pernah dipakai karena dia ngelewatin ke sini. Kecuali kalau misalnya jalur ini tidak aktif, baru dia lewat jalur sini. Otomatis kalau ini masih up, otomatis jalur sini sama sekali tidak akan digunakan. Ini tidak efektif. Makanya kita membuat jalur namanya itu load balancing. Oke. Load balancing itu adalah ketika kita menggunakan IP gateway yang udah ada, kita penulisannya itu IP root set 0 gateway. Jadi dua-duanya kita masukkan gateway-nya 23.1 sama 34.2 di tabel IP routing. Jadi gateway-nya itu dua sekaligus gitu. Sekaligus dua. Oke, kita masukkan IP root set IP root print. Kita coba cek tabel routingnya. Udah. Kemudian IP root set 0 gateway 172.16.23.1, 172.16.34.2 IP root print. Nah, ciri khas dari ECMP itu adalah menggunakan tabel routing di mana gateway-nya itu lebih dari satu. Jadi kalau misalnya tadi itu, kalau di materi itu adalah ketika menggunakan 2 MB sama 10 MB, berarti yang 10 MB-nya itu kita buat 5 kali penulisan. Karena di sini dia 1:5. Di contoh ini kita menggunakan 1:1. Makanya penulisannya kita cuma gateway 172.16.342 sama 172.16.231. Lewat sini 23.1 sama 34.2 di sini. Jadi ciri khas dari ECMP itu, load balancing menggunakan ECMP itu adalah penulisan gateway-nya itu lebih dari satu. Itu seperti ini. Jadi satu tabel routing gateway-nya ada 2. Langkah selanjutnya adalah setelah kita buat tabel routing, kita verifikasi dari PC3. Di sini dapat dilihat via router 2, sedangkan PC5 itu via router 2 dan PC6 dia via router 4. Jadi kita coba dari PC3, kita coba trace 192.168.1.2 min P1. Nah, di sini dia menggunakan 342, berarti router 4 ya. Ini yang PC3. Kemudian ketika ini yang PC3 lewat jalur sini 342 lewat jalur sini. Ketika kita menggunakan PC5,
PC5 kita trace 192 168 1.2 min P 1 dia sama 34.2. PC5 lewat jalur bawah sini 342 ke sini. Kita coba cek di PC6 kita trace 192 168 1.2 min P 1 dia lewat 23.1. jadi file ECMP yang di sini itu sudah jalan dari sini. Jadi si algoritma round robin yang untuk ECMP yang di router 3 dia sudah merubah tabel routing lewat 23 tabel koneksinya ini lewat 23 kemudian 12 kemudian ke 1.0. jadi ini secara otomatis akan diganti oleh router 3 untuk jalur koneksinya. Oke, ini via router 4. Jadi load balancingnya itu udah berjalan. Kalau misalnya kita cek di router 3 itu terdapat chat gateway ping yang mengecek interface gateway aktif atau tidak. Kalau kita cek di tabel routing IP route print detail where destination address 0.0.0/0. Nah, di sini kita bisa melihat status gateway-nya itu lewat 342 reachable via Ether 3 sama Ether 1. Bisa dia lewat 342, bisa juga lewat 231. Kemudian chat gateway ping-nya itu aktif. Chat gateway ping-nya aktif. Verifikasi pada router 3 ketika kita menggunakan source address yang berbeda, maka router 2 dan router 4 digunakan secara bersamaan. Ketika kita verifikasi di router 3, perintahnya adalah tool trace root 192 168 1.2 source address 172 16. Source addressnya dari sini nih 23.2, nanti juga 34.1 23.2. Oke, kita lihat bahwa ketika tool trace route dia ketika menuju ke PC1 dengan source address yang ECMP tadi kan berdasarkan source address 23.2, dia lewat jalur 34.2 nih. Ketika kita menggunakan source address 172 16 34.1, Ctrl C, ini seharusnya dia 34, sini 34, sebentar, 1.2 source address 34.1, sorry 34.1, dia lewat 34.2, source address 23.2 lewat 34.2, Ctrl C,
seharusnya dia lewat 3232. Kalau di sini dia 34, di sini 342, 23 lewat 231. Adakah interface yang di router 4 terdisable? Kita coba cek. Oke, admin. Ini PC 6. Interface print aktif semua. Kemudian yang di router 2 interface print. Oke, aktif semua ini. Seharusnya ketika kita source address-nya ini tabel IP root 342.231. Coba kita cek dulu di router 3. IP root print 342.231 ether 1 ether 2 ether 3. Oke, tuh trace root 192.168.2 source address-nya 172.16.23.2. Dia malah lewat 34 ya. Seharusnya dia lewat 23 nih kalau kita bagi, tapi mungkin dia nunggu berapa ya, 20 detik ya, 20 detik. Kalau misalnya kita menggunakan 23.1 dia nggak bisa, dia arah yang ke duanya 34.1. Ctrl C. Seharusnya di sini ketika dia menggunakan 34.1 source address-nya dia harus ke 34.2. Kemudian intinya adalah ketika ECMP ini, intinya adalah ketika ECMP ini aktif, jadi gateway yang arah ke router 2 ISP2 dan ISP1 ini dia aktif, jadi statusnya itu aktif secara bersamaan, nggak ada yang mati gitu. Ini 23.2 seharusnya dia di sini nih, IP root. Oke, min P 34. Oke, tabel IP routingnya udah, root 0 routing mainnya udah, di ping udah. Oke, mungkin itu karena bisa jadi menunggu 20 detik ya untuk pemindahan paketnya. Verifikasinya itu ketika kita trace, kita coba lihat di PC 3 dulu. PC 3 dia lewat 342 ya, 342. Kemudian PC 5 ini juga lewat 342. Jadi salah satunya itu dia akan bergantian
lewat PC6, ini dia lewat 23.1. nah ini 231. Oke, dari sisi LAN-nya ini udah jalan, jadi dia secara otomatis akan mengklasifikasikan koneksi dari masing-masing jaringan ini. Ibarat kata tadi, ketika bandwidthnya ada satu yang lebih besar, misalnya 1:2, tapi kalau misalnya di sini saya menggunakan 1:1, jadi 50-50, karena di sini ada 3 klien yang terhubung untuk pembagian bandwidthnya atau pembagian koneksinya secara asimetrik menggunakan round robin. Dia akan merubah kadang ke gateway router 2 atau ISP 2, kemudian ada ISP router 4 ini. Tugasnya adalah buatlah tutorial tentang load balancing menggunakan ECMP, verifikasi pada klien dilampirkan, upload tugas tersebut pada YouTube atau blog dan buku kalian dengan playlist GNS3. Mungkin itu materi hari ini kita tentang load balancing ECMP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.